Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak? Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Hadir semua? Iya, Pak. Hadir semua? Iya, hadir. Ya. Melalui Google Meet ini kita belajar online ya, karena mengingat saat ini kita kan masih dalam masa pandemi. Jadi kita untuk saat ini belajar lewat Google Meet. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengabsen dulu ya. Ada link yang saya kirim itu di grup WA, di grup kelas ya. Kita absen saja ya anak-anakku. Sudah di absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Ayo, Saprudin, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Iya, Pak. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan tak semua teman-teman. Doa dimulai. Selesai. Amin. Anak-anakku sekalian tahu kenapa Bapak suruh berdoa sebelum belajar? Apa kira-kira tujuannya? Karena selama ini kita belajar, selalu sebelum belajar kita berdoa. Kira-kira apa tujuannya itu kita berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Karena selama ini kan kita selalu belajar, pasti sebelum belajar kita memulai dengan doa. Tujuannya apa itu, Nak? Ada yang tahu? Supaya paham, Pak. Supaya paham, apalagi? Supaya tidak ada setan Pak ganggu ki belajar. Itu salah satunya. Kemudian supaya ilmu itu lebih mudah terserap masuk ke otak ya, karena tidak ada lagi gangguan. Menanamkan semangat kebangsaan. Siapa yang bisa pimpin? Salah satunya perempuannya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Pera bagus suaranya. Yang bagus suaranya yang bisa, yang besar. Ibu Batuk-batuk, Kak. Eka. Nak siapa ya? Ibu Alia, Nak Alia. Menyanyi Nah, sama-sama, Mi, Pak. Iya. Tahu Kak menyanyi. Garuda Pancasila ya. Kita nyanyikan sama-sama. Ayo pimpin Bu Alia. Nak Alia. Oke, ayo teman-teman menyanyi bersama. Bersama-sama ya sama Pak Guru. Satu, Satu. dua, tiga. Tiga. Pancasila dasar negara, rakyat pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju. Bagus, semangat ya semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ya bagusnya menyanyi dulu untuk meningkatkan motivasi belajar kita, ya. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu adalah kita dapat menyusun dengan benar informasi yang disampaikan paparan iklan dan media cetak atau elektronik. Kemudian, menganalisis dengan benar informasi yang disampaikan dari media cetak atau elektronik. Ya, tujuan-tujuan pembelajaran kita nantinya ke depan. Ada juga mengumpulkan data dengan benar kembali informasi disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Mengenal
zat tunggal dan campuran dapat dengan benar materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen zat tunggal dan zat campuran. Kemudian mengelompokkan dengan benar materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan zat campuran. Kemudian tujuan kita berikutnya nanti melaporkan, ya, kita laporkan dengan benar hasil pengamatan kita, ya, tentang sifat-sifat campuran dan komponen penyusunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir kita mengumpulkan dengan benar hasil pengamatan sifat-sifat campuran komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada inti, Pak, Bu, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada inti, saya mau tanya, pernahkah kalian menonton TV? Atau sejauh mana kalian menonton TV? Seringkah? Jarang? Iya, Pernah, Pak. Sering, Pak, Pernah. sering. Sering. Sering, Pak, nonton, Pak. Pasti Setiap selalu ya. hari, Pak. Ya, apa saja Nonton dinonton di TV. situ? Film Ping-iping, kartun. ini kartun, Boleh, apa Pak. lagi? Ikatan Menonton iklan. Ya, salah satunya iklan. Iklan juga itu kan bagus untuk ditonton karena di situ ada sumber-sumber informasi. Nah, pelajaran kita kali ini nantinya ada kaitannya dengan iklan, ya. Iklan media cetak dengan zat tunggal dengan zat campur, ya. Jadi ada dua nanti materi yang akan kita bahas, yaitu media cetak elektronik dan zat tunggal serta zat campuran. Bapak dulu mau menampilkan PTT, ya, sebagai bahan ajar kita. Pak, Ibu izin Intisari. dulu, Pak. Izin dulu, Iya. Pak. Mau ke WC, Pak. Iya. Silakan. Halo? Sudah tampil? Iya, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Belum? Pak. Belum. Ada tampil, Pak. Baru Belum ada. nih. Ada nih, Pak. Ada nih. Ada nih. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apa yang Iklan, kalian lihat? Orang Iklan, lagi apa sikat gigi, Pak. Sikat gigi. lagi? Odol. Odol. Kira-kira Pasta kalau gigi. kita mau munculkan masalah di situ apa kira-kira, nak? Pepsodent. Iklan tentang Pepsodent, ya? Pepsodent, Pak. Iya. Ya. Jadi ini adalah gambar di samping ini merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk pasta gigi. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang penggunaan dengan pasta gigi. Gigi bersih, sehat, dan kuat. Penjelasan tersebut memuat kelebihan menggunakan pasta gigi. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli pasta gigi dengan merek pasta. Jadi ini adalah jenis iklan. Bagaimana caranya iklan ini menarik konsumen supaya konsumen bisa membeli. Nah, ini adalah daya tariknya, ya. Dengan menggunakan Pepsodent ini atau pasta ini, gigi lebih bersih dan apa? Kuat. Dan apa, anak-anakku? Dan kuat. Kuat. Bisa ulangi tadi? Bisa ulangi. Apa tadi itu tujuannya daripada iklan Pepsodent itu atau sikat gigi pasta ini? Apa tujuannya dari iklan ini? Ada yang tahu? Supaya orang mau beli pasta giginya. Ya, termasuk itu supaya orang bisa beli pasta giginya untuk menarik konsumen membeli pasta gigi tersebut. Tuh. Pak, Mau singkat dulu, kemana, Pak. Bu? Iya. Jangan lama-lama, ya. Oh, Kak, ke ada dulu. Iya. Ya. Ada yang bisa bacakan ini? Ada yang bisa bacakan? Tadi? Saya, Tentang iklan Pak. media cetak ini. Ya.
Silakan. Iklan media cetak. Gambar di samping merupakan Ayo ulangi. iklan media cetak yang menawarkan produk pasta gigi. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang penggunaan dengan pasta gigi bersih dan kuat. Penjelasan tersebut memuat kelebihan menggunakan pasta gigi. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli pasta gigi dengan merek pasta. Ya. Pertanyaannya, apa kelebihan dari pasta gigi tersebut? Apa bisa jawab? Apa kira-kira? Apa? Dengan menggunakan pasta gigi, gigi bersih dan kuat. Ya, itu ya. Dengan menggunakan pasta gigi, gigi lebih bersih dan kuat. Dan itu tujuannya iklan pasta gigi itu ditampilkan, ya. Tujuannya untuk menarik pembeli, ya, atau konsumen. Jadi dia bumbu-bumbu di situ. Ini media apa ya? Iklan apa ini? Ada yang tahu? Iklan di koran. Iklan baris, apa ya? Iklan baris, Iklan? Pak. Iklan baris. Iklan Nah, baris. siapa bisa bacakan ini? Yang mana Pak Guru? Di atas. Ini yang di atas, ya, jenis-jenis Nah, saya iklan Pak media Guru. cetak. Ya, Pak, silakan. izin dulu Pak, ke toilet Pak. Ya, ya. Jenis-jenis iklan media cetak. Macam-macam atau jenis media cetak yang paling sering digunakan di Indonesia antara lain koran, majalah, tabloid, buku, brosur, selebaran. Apa ini bacanya Pak? Pier, Mana? billboard, Mana? Ya, banner, spanduk, poster, Expander. dan masih banyak lagi. Ya. Iklan Jadi di koran. Koran adalah media penyampaian berita. Ada halaman yang berwarna, biasanya di bagian koper depan, dan ada pula yang tidak. Sudah, Pak? Ah, ya, ya. Jadi iklan di koran itu adalah media, ya. Media penyampai berita, ya. Media penyampai berita. Ada halaman yang berwarna, biasa di bagian koper. Koper itu apa, Nak? Tahu? Apa itu bagian koper? Apanya itu? Sampul. Ya, Sampul. sampulnya, ya. Pak Bagian baju. depannya, pembungkus depannya, ya, atau bagian depannya itu namakan bagian koper. Dan ada pula yang tidak, ada juga yang tidak, ya, ada yang tidak kopernya. Ini yang pertama iklan baris. Ini biasa kita lihat di mana ini, Bu? Di mana ini, Nak? Iklan baris. Televisi, Pak. Koran. Koran, Di, Pak. Mana di biasa? koran Koran biasa, kabar. koran. Pernah Ki biasa lihat di tiang listrik ada tempel-tempel? Iya, Iya, biasa, ada, Pak. Iya. Ah, itu, ya, itu. Biasa itu ada di tiang listrik yang ditempel. Nah, itu semacam iklan baris itu, ya. Ada informasi-informasi di situ, semacam kayak misalnya menerima sedot WC atau usaha, rumah jual atau ya semacam itu, ya, semacam iklan. Tapi bentuknya kecil. Dia biasa tempelkan di tiang listrik. Ya. Kalau ini kita lihat apa? Ini. Koran, Yang Pak. Ini apa? Koran. Apa bacanya? Koran Koran Tribun ini, ya. Timur. Tribun Koran Timur. Timur. Ini koran Tribun Timur termasuk media apa? Cetak atau Cetak. elektronik? Cetak. Ya, Cetak. cetak, ya. Ini adalah media cetak. Ya. Jadi ini koran ini adalah media cetak. Nah, tujuannya apa? Sebagai sumber informasi, ya. Apa bedanya, Pak? Cetak dengan Pak, yang tadi apa itu? Yang koran itu cetak dengan apa? Media Elektronik. Elektronik, Pak, sama Selanjutnya,
Ini lagi masih ada ya, masih banyak jenis-jenis iklan. Di sini ada iklan brosur ya. Iklan brosur ini menjadi salah satu media cetak yang memang khusus diperuntukkan sebagai media pemasaran. Ukuran brosurnya bermacam-macam, mulai dari kertas A3, A4, A5, hingga yang terkecil adalah A6. Meski kita juga bisa melakukan kostum sendiri. Nah, jadi ini ya, biasa kita lihat, biasa ada iklan-iklan gambar-gambar kecap, gambar-gambar lombok, ya. Jadi ini adalah iklan brosur. Kalau ini apa, Nak? Iklan? Majalah. Kita lihat, Nak? Majalah. Ya, iklan majalah. Iklan majalah, iklan yang terdapat di majalah. Biasanya ditempatkan pada satu halaman penuh, di tengah ataupun di bagian belakang majalah. Biasanya memiliki warna cerah yang lebih mencolok dibanding isi atau konten. Ya, ini ya. Itu ciri-cirinya, dia itu warnanya mencolok. Warnanya terang. Tujuannya apa kira-kira itu? Kenapa warnanya terang ini? Supaya menarik, Pak. Salah satunya itu ya, supaya menarik pembaca untuk membacanya ini atau membelinya ya. Itu ya, itu tujuannya. Jadi tujuan daripada ini tadi ditampilkannya ini iklan, diberi warna yang bagus, yang menarik ya, supaya pembeli berminat untuk membelinya ya. Kemudian ada iklan banner. Nah, ini lagi iklan banner. Banner itu digunakan untuk mengenalkan sebuah produk secara singkat kepada masyarakat luas. Isi dari banner biasanya hanya merupakan gambar dan tulisan singkat yang menjelaskan kesimpulan dari sebuah produk yang ditawarkan. Nah, jadi ini ya, ini adalah iklan banner. Jadi dia hanya mengenalkan sebuah produk secara singkat ya, secara singkat saja kepada masyarakat luas. Isi dari banner biasanya hanya merupakan gambar, hanya gambarnya saja. Kemudian yang terakhir ini ada iklan. Biasa kita lihat ini di jalan, Nak? Iya, Pak. Ini? Nah, Itu Pak biasa, ya. Pak. Iklan apa namanya? Iklan apa? Billboard. 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 Ya, billboard. Di mana biasa kita lihat? Pinggir jalan, Di Pak. kota. Nah, kalau di desa ada enggak? Di Makassar, Ya. Pak. Enggak ada saya di kampung, Pak. Nah, Ada kuliah kalau Pak di di kota waktu kuliah PDT. Di Ya. televisi banyak. Ya, jadi pada intinya iklan-iklan yang berjenis iklan billboard ini itu biasanya ada di kota-kota ya, biasa di kota kabupaten, biasa di kota provinsi. Dan kalau di desa-desa itu saya tidak pernah lihat ya, saya jarang lihat. Ini papan billboard atau papan pengumuman merupakan salah satu bentuk promosi iklan luar ruangan atau outdoor. Selain baliho, megatron, pegatron, videotron, dan sebagainya, karena di luar ruangan, maka ukurannya sangat besar untuk memudahkan pengguna jalan melihat. Nah, jadi ini tujuannya kenapa besar? Apa tujuannya tadi itu? Bisa ulangi? Kenapa iklan billboard ini diperbesar di jalanan? Supaya gampang dilihat, Pak. Itu ya, supaya mudah dilihat dan dibaca. Dari jauh kita sudah lihat, oh ini ya, tujuannya ini iklannya. Nah, seperti itu ya. Nanti saya bagikan LKPD ya, tapi saya mau dulu jelaskan satu-satu. Nah, kita pindah saja dulu di setunggal. Setunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, jadi pengertian daripada zat tunggal itu adalah zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari satu materi yang sejenis, ya, hanya satu. Ya, contohnya bisa kita lihat, contohkan, ini ada, ini apa namanya ini, anak-anak? Air, Pak. Nah, Air ini putih. adalah air putih, media air putih. Minum. Ya, air minum. Ini dia masuk komponen apa, Nak? Dia Botol. enggak, dia masuk satu tunggal, Tunggal, satu Pak. campuran.
Ya, ini masuk setunggal. Tunggal. Kenapa masuk setunggal ini? Kenapa Tanda masuk di- Karena setunggal? air, Pak. Tidak ada pencampurannya, Pak. Sendiri Ya. nih Pak, tidak ada Mbak, temannya. manis nih, tidak ada gulanya. Ya, satu-satu Air dulu nih, Tidak ada jawab. campurannya. Satu-satu jawab. Ibu, ayo jawab. Setunggal Ini Pak tadi. karena sendiri Ji, Pak, air Ji, tidak ada campurannya Pak. Ya, benar sekali. Ini hanya satu jenis, ya. Hanya air Iya. saja. Jadi dia masuk kategori zat tunggal. Setunggal. Iya. Tunggu dulu ya. Ini juga ada saya tampilkan Bapak. Tampilkan ini. Apa ini, Nak? Ini apa? Susu apa itu, Pak? Kopi susu. Yang baik ini, Nak. Jangan menghayal ya. Kopi. Gelas. Jangki minum nih, Pak. Di Kopi. ketika puasa kita. Saya hanya tampilkan ya. Saya hanya mencontohkan. Tidak kulihat gambar tapak hitam Tidak nih. dilihat? Ini. Nih. Apa itu Tidak Pak? kelihatan? Ini adalah kopi. Ya. Oh, Nah, warnanya apa? Kopi, kenapa warna begitu Pak? Nah, ini coklat. kopi coklat campur susu. Ya, dia campur susu. oh pantas Ya. agak-agak aneh. Ya. Tidak Jadi, coklat sekali. Ini masuk Saya kopi Kenapa hitam Pak. kurang nih, Pak? Kurang isinya. kurang ada sudah diminum. Sudah diminum. Ya, ini hanya contoh ya, sudah diminum kemarin ya, waktu sahur. Ya, anak-anakku, ingat kita puasa ya. Nah, ini Iya, dalam kopi ini berapa jenis? Ada berapa jenis kira-kira campurannya? Ada 3, Empat, Pak. Pak. Empat. Ada Air semua. putih, Oh iya, ada airnya, Pak. gula, Air. Ya, susu. dia masuk komponen apa? Nah, tadi lanjut ya, saya jelaskan. Jadi zat homogen. Zat homogen itu adalah zat yang mudah larut ya, mudah menyatu. Ini hanya contoh ya, Nak. Ini hanya contoh. Nah, jadi ada beberapa zat itu, zat terbagi, zat campuran, zat tunggal. Zat tunggal itu terdiri dari satu jenis, ya, satu jenis penyampurnya. Kemudian kalau zat campuran itu terdiri dari homogen dan heterogen, ya, seperti kayak sirup. Ya, sirup itu mudah menyatu juga, ya, jadi dia masuk zat homogen, ya, zat campuran homogen. Kemudian ada kalau misalnya kita melakukan air dengan kopi kita campur tadi itu. Kemudian kalau misalnya air dengan kopi dia masuk heterogen tadi ya, dia masuk heterogen karena dia tidak mudah menyatu. Ya, beda dengan misalnya air dengan teh. Ketika kita membuat teh, ya, campur gula, dia akan mudah menyatu, ya, dia akan mudah menyatu. Jadi dia masuk secampuran homogen, ya. Ini juga ada apa ini, Nak? Ada apa? Ini apa? Ini garam ya. Nah, ini garam. Kita lakukan percobaan dulu. oh, bukan gula itu Pak. Oh garam. Bukan. Ini garam. Nah, kalau kita minum ini naik tensi kita. Nah, ini kita ambil wadahnya. Ini apa? Wadahnya. Gelas ya. Gelas Pak. Gelas. Iya. Kemudian kita ambil air. Air. Ini apa? Tadi sudah masuk. Garam kan? Garam. Kita uji coba. Nah. Kita uji coba. Tunggu dulu ya. Saya tutup. Kita aduk. Kita aduk. Aduk sampai dia menghilang. Garamnya masih ada, Nak? Garamnya masih ada? Sudah hilang kan? Sudah hilang? Ya, tidak hilang, Pak. Sudah hilang. Ya, sudah hilang. Larut nih Pak. Ya, dia larut, ya. Jadi dalam percobaan ini garam dengan air itu dia mudah menyatu, ya. Jadi dia masuk garam dengan air tadi itu dia masuk campuran homogen, ya. Homogen. Di sini saya jelaskan di PTT-nya, ada di sini, ya.
Nanti anak-anakku praktekkan, bisa praktekkan di sana di rumahnya masing-masing. Tadi ya, yang mana masuk zat tunggal, yang mana masuk zat campuran. Nah, bedakan lagi di situ di zat campuran ada 2 jenisnya ya, ada homogen tadi, ada heterogen. Nah, ini ya pengertiannya. Sudah dilihat di PTT-nya? Halo? Iya Pak, iya sudah. Ya. Ada Pak. Nah, zat tunggal dan zat campur ya. Ini pengertiannya dan penjelasannya. Zat tunggal, pengertian zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, ini tadi. Artinya dia materinya sejenis. Contohnya tadi air ya. Ada air, ada zat tunggal juga itu dia juga terbagi. Ada namanya unsur, ada juga senyawa. Kalau unsur itu masuk seperti emas ya. Emas yang kayak 30 karat kayak itu berapakah? Yang jelas dia masuk di situ. Kemudian ada platinum, besi, seng dan oksigen. Itu ya, itu yang ada unsurnya. Kemudian kalau unsur senyawanya itu ada garam, air, gula dan kayu. Tuh, itu masuk zat tunggal ya. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri di atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah, ini ada contohnya, air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sampai di zat tunggal ya. Dulu saya presentasikan kembali. Halo? Ada cek Bu? Iya Bu. Iya Pak, hadir. Ya, kejaringan saya jelek Bu. Ini saya tidak tampil Ki. Ya, ini tadi ya, kita sudah sampai di sini ya. Sudah muncul? Tidak muncul tuh Pak. Belum? Sudah nih sudah. Nah, ini ya. Iya. Tadi kita sudah sampai di zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Nah, jadi itu tadi adalah contoh-contoh daripada zat tunggal ya. Ya. Jadi nah, ini tadi kita sudah jelaskan zat tunggal, sekarang zat campuran. Kita masuk di zat campuran. Zat campuran, pengertian zat campuran, ada yang bisa baca? Halo? Iya Pak. Nah, Ibu Pera bisa baca? Bisa Pak Guru. Ya, silakan bacakan dulu ya. Pengertiannya zat campuran. Apa itu zat campuran? Siapa Pak Guru? Kita Bu, kita nak. Oh iya. Zat campuran, pengertian zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ya, itu ya. Jadi campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Ya, kita tidak bisa bedakan, dia mudah larut. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Ini seperti air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak bercampur sempurna. Ya,
sama tadi ya, seperti misalnya kita mengambil minyak, kemudian mengambil juga air dalam satu wadah, satu gelas. Kira-kira itu minyak sama air bisa menyatu atau tidak? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, itu dia masuk di campuran apa? Heterogen atau homogen? Heterogen. Heterogen, Pak. Ya, dia heterogen ya, karena dia tidak mudah bercampur. Sama dengan tadi itu kopi ya, kopi dengan air. Kemudian dengan tepung dan air. Air juga dengan pasir ya. Air dengan pasir biasa juga, itu tidak bisa juga. Kemudian ini ada bagannya, ada materi, zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian campuran terdiri dari heterogen, koloid dan suspensi. Kemudian ada homogen dan larutan. Ini gambar apa anakku? Gambar apa ini? Udah lihat? Air botol. Ini yang pertama gambar apa? Air botol. Air mineral. Ini masuk. Mineral. Ini ya. masuk. Satu tunggal. Ya, satu tunggal ya, satu tunggal. Ini apa? Minuman. Minuman kaleng. Minuman Nah, kaleng. minuman kalen ya. Dia minuman yang berwarna. Dia masuk minuman. Apa Dia itu, masuk Pak? apa? Campuran. Ini semacam ya campurannya, satu campuran. Ini apa? Kopi, Pak. Kopi. Nah, Kopi. kopi. Kopi itu masuk zat apa? Tadi. Campuran. Ya, itu ya. Campuran. Nah. Sini juga ada gambar-gambarnya, nak. Perhatikan. Nah, ini ada gambar sirup. Ini sirup tadi masuk zat campuran, ya, zat campuran. Zat campuran. Dia masuk zat homogen, ya. Ini ada kopi tadi. Kopi tadi masuk zat apa lagi? Campuran. Campuran, Pak. Nah, ini kalau teh? Campuran juga, Pak. Ya, campuran. Campuran Kenapa juga, campuran? Pak. Campuran juga. Kenapa Karena campuran? Ada berwarna hitam, ada berwarna Pak. Ada tehnya, ada gulanya. Ya, susunya karena- itu juga. Ya, karena dia terdiri dari beberapa unsur ya. Ada teh, ada gula, ada air. Ya, dia masuk zat campuran. Campuran. Ya, oke. Bapak dulu tampilkan LKPD-nya ya. Sudah tampil? Iya, Pak. Sudah, Ya. Pak. Di sini Tampil nih, ada Pak. ya, di sini ada LKPD-nya tentang menentukan jenis-jenis media cetak. Ya, berdasarkan tadi yang sudah Bapak jelaskan. Di sini ada contohnya, yang pertama itu ada koran, ya. Kira-kira yang nomor 2 di sini apa? Apa anakku? Berdasarkan tadi Bapak yang sudah jelaskan dari media Iklan Cetak. TV. majalah, ya. Majalah, apalagi tadi Iklan spanduk-spanduk TV, itu. Pak Guru. Iklan TV Elektronik apalagi? itu. Bukan ya, tidak ada iklan TV tadi ya. Billboard, Bapak Guru. Ada ya, Banner. ya, ada juga banner ya, banner. Apalagi? Apalagi? Apalagi tadi Flyer. semua ada. Selebaran Iklan flyer. baris. Iklan Ya, ada baris. Ada iklan baris, ada iklan billboard. Ada lagi juga banner. Ada juga iklan apa lagi? Majalah. Majalah. Ya, ada majalah. Ada iklan brosur ya. Jadi situ ya sudah jelas
Ini yang perintahnya nomor 3, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Misalnya ini ya, misalnya iklan banner, kita jelaskan berdasarkan dari teksnya. Nah, banner digunakan untuk mengenalkan sebuah produk secara singkat kepada masyarakat luas. Isi dari banner biasanya hanya berupa gambar dan tulisan singkat yang menjelaskan kesimpulan dari sebuah produk yang ditawarkan. Nah, sekarang anak-anakku, bisakah anak-anakku jelaskan tadi salah satu selain dari banner? Seperti tadi billboard, apa penjelasannya? Iklan berbaris, bagaimana? Dan tahu? Iklan majalah, Pak. Ya, apa Dia tadi biasanya penjelasannya? halaman penuh, kemudian dengan warna yang mencolok. Ya, benar ya. Kalau iklan majalah itu iklan yang terdapat di majalah biasanya ditempatkan pada satu halaman penuh, di tengah ataupun di bagian belakang majalah biasanya memiliki warna yang cerah, yang lebih mencolok dibanding isi atau konten. Ya, untuk tujuannya tadi untuk mempercantik atau untuk menarik perhatian pembeli, ya, atau pelanggan juga. Di sini ada. Kemudian perintah yang kedua, membuat tabel sat tunggal dan sat campuran melalui percobaan. Tadi kita sudah lakukan ya. Bapak sudah lakukan bersama-sama dengan anak-anakku tentang melakukan percobaan sat campuran dan sat tunggal ya, atau sat tunggal atau sat campuran. Nah, di sini ada kolomnya sat tunggal dan sat campuran. Ada yang bisa jelaskan tadi apa pengertian sat tunggal? Apa? Anak-anakku, sat tunggal itu apa? Halo? Sat tunggal itu adalah? Tidak ada pencampurannya, Pak. Ya, sat tunggal yang terdiri dari satu jenis komponen ya. Iya. Ya. Kalau sat campuran? Kalau campuran tuh ada campur-campuran apa kayak kopi disiram pakai air putih. Ya, itu contohnya ya. Jadi kalau secampuran dia terdiri dari beberapa jenis komponen ya. Contohnya setunggal apa, Anak? Tadi setunggal air apalagi? Putih. Air putih, apalagi? Apa tadi yang sudah Bapak jelaskan? Garam. Ya, apalagi? Air gula. Bisa. Apalagi? Karena Kalau satu air gula itu Pak campuran atau sat tunggal? Apa, Bu? Kalau apa, air gula tadi kita bilang. Gula itu hanya apa namanya? Dia sejenis. Ya, tapi kalau dicampur dengan air dia masuk campuran. Oh, iya Kak, Ya. tadi kita bilang air gula, jadi aku bilang Ya. tunggal Kalau air campuran. Ya, kalau air gula itu sudah dua jenis ya. Sudah paham anak-anakku sampai di sini? Sudah Pak, Belum? sudah. Sudah. Nah, ini di sini ya. Di sini mau dicentang, ada air putih. Air putih itu maksud zat homogen. Nah, apalagi kira-kira yang masuk heterogen kah? Apakah apa yang masuk heterogen? Ada yang tahu? Zat homogen itu seperti air garam, ya, air sirup, nah, itu Teh juga. kuningan, ya. Air teh juga homogen Pak toh? Ya. Itu ya anak-anak. Dari sini hasil dan analisisnya.
dari hasil dan analisis mulai dari media cetak media cetak dan sampai dengan zat tunggal dan zat campuran. Ya. Kalau media cetak tadi itu terdiri dari beberapa iklan media cetak ya. Mulai dari ada iklan baris, ada iklan di brosur, ada iklan di majalah, ada iklan banner, kemudian ada iklan billboard, ya, dan masih banyak lagi ya jenis-jenis iklan dan fungsinya masing-masing serta tujuannya. Kemudian zat tunggal, ya, zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat. Kemudian ada juga zat campuran. Zat campuran itu terdiri dari beberapa jenis campuran. Ya. Kira sudah mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau sudah tidak ada, Bapak akhiri ya. Bagaimana ini, Pak? Iya, Pak. Ya. Sudah selesai. Dulu sendiri Jin. Saya kira cukup sampai di situ, Pak. Halo. Iya, Pak. Terima kasih Pak Ya. Asril. Paham, Oke, Pak. aplaus dulu untuk Pak Asril. Kenapa semakin loyo semua ini? Oke, kita berikan tepuk wus untuk Pak Asril ya. 2, 4. Oke ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penampilan yang ketiga ya. Saya kira ini adalah penampilan terakhir untuk sesi pagi. Apalagi ini hari Jumat ya, Bapak Ibu, itu juga laki-laki. Oke, saya persilakan kepada pengamatnya yang 2 orang. Siapakah? Ibu Jumrah? Saya, Pak. Saya, Pak. Apa? Ibu Vera sama Pak Syafruddin ya? Iya, Pak. Oke, silakan Ibu Vera dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan saya. Menurut pengamatan saya, RPP dan LKPD-nya Pak Asril, alhamdulillah sudah bagus, sudah tercangkum semua. Hanya ini yang soal prosesnya Pak, Abe, yang soal prosesnya sedikit masukan. Untuk pengerjaan menurut ini sedikit pengamatan saya, untuk pengerjaan LKPD-nya sebaiknya berikan waktu untuk si anak mengerjakannya. Berikan sedikit untuk dia mungkin itu. Yang kedua, jeda antara pemberian LKD, pengerjaan dan jeda antara pemberian LKD dan pengerjaannya kurang jelas, dan juga tidak ada kesempatan bagi anak untuk mempresentasikan hasil yang dia dapat dari LKPD. Dan yang ketiga, kegiatan penutupnya yang agaknya kurang jelas. Kegiatan penutupnya, Pak. Iya. Saya kira itu masukan dari saya. Pak Syafruddin, silakan Pak Syafruddin. Ya, tapi kalau saya menurut pengamatan saya, Pak, mulai dari membuka pelajaran saya lihat sudah bagus. Persepsi juga terstruktur, saya lihat sama penyampaian materinya cukup jelas. Cuman satu saran sih dari saya, Pak, mengenai tadi alat peraga yang di kopi itu. Mungkin alangkah lebih bagusnya, karena kita bicara campuran, alangkah bagusnya kalau ada semacam demonstrasi yang ditampilkan bahwasanya seperti ini loh. Ini ada air putih, ini ada kopi, ini gula, ini susu. Nah, itu yang dipadukan.
Mungkin seperti itu saja Pak dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kopi wabarakatuh. susu deh. Salam. Habis lagi Pak. Dadakan tadi tuh Pak, dadakan. Yang penting jangan disuruh coba. Udah mencoba Coba. kayaknya Pak. Apakah betul-betul sudah tercampur atau belum? Full kita Apakah campurannya pas atau belum? Ya, kasihan. full kita Oke, dilaksanakan. terima kasih banyak. Saya kira begitu ya. Tapi saya lihat ketiganya sudah mencoba untuk menampilkan yang maksimal. Hanya ya sekali lagi kendalanya semua sama, yaitu pada saat performance ya, bahwa jaringan sangat mempengaruhi. Dan saya lihat Bapak Ibu masih masih ini ya. Ketika misalnya terlalu kentara bahwa kita masih sangat tergantung sama IT gitu. Kalau misalnya ada itu kayak ekspresinya itu langsung berubah kayak gimana ya, langsung tiba-tiba konsentrasinya buyar ya. Kan santai saja ya, kondisinya kita santai saja karena kita semua pada maklum dengan kondisi seperti ini. Artinya kondisi ini merupakan kondisi yang tidak normal bagi kita dan mungkin saja di antara kita ya masih belum begitu familiar dengan yang seperti ini ya. Tapi harapannya kita karena semua ini akan kita lakukan secara daring, ya, tidak berhenti ke latihan ya, tidak berhenti ke latihan supaya apa yang kita lakukan itu tidak masalah-masalah teknis itu tidak begitu mempengaruhi performance kita pada saat tampil. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Andi, Ibu siapa tadi, Ibu Asma sama Pak Asril yang sudah tampil ya, pembuka, berani untuk tampil di awal. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Saat kita belum mempunyai banyak gambaran tentang bagaimana sih orang tampil di peer teaching itu, ternyata kita sudah berani untuk tampil. Dan saya kira ini bukan soal keberanian atau tidak, mungkin karena takdirnya namanya di urutan pertama. Oke, terima kasih banyak atensinya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi jam berapa Bapak Ibu? Ketemu jam berapa lagi? Jam 2. Jam 2 Bu. Jam 2 ya. Jam 2 mungkin Dua. Pak. Sedikit pertanyaan Pak. Siapa Bu Sumra, silakan. Ya, ini ada saya lihat di LMS diunggah link link untuk per teaching. Bagaimana cara merekamnya itu Pak? Atau yang linknya ini Google Meet saja yang di ini? Ya ini yang direkam, sudah direkam semua ini prosesnya. Oh iya Pak. Ya. Sudah direkam semua. Nanti kita akan minta file rekamannya dari sama Pak siapa? Pak Hasan ya. Pak Hasan. Oh iya, makasih Pak. Direkam ini. Harusnya kan kita sendiri yang buatkan linknya, ya, kemudian kita rekam. Nah, tapi kan ini kita kondisinya sekarang enggak, ya. Kalau saya tugaskan, sebenarnya bisa saya tugaskan Bapak Ibu merekam masing-masing di layarnya. Hanya butuh aplikasi lagi, aplikasi rekam namanya ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup dulu ya. Silakan Bapak Ibu istirahat. Yang laki-laki kita bersiap sholat Jumat. Kemudian untuk penampil keempat, kelima, keenam, siapa sebentar? Yang keempat Bu Sumra, kelima Bu Inti. Ibu Inti, keenam Bu Jumrah. Ibu Jumrah. Oke, saya harap yang ketiga penampil sebentar sudah mengambil pelajaran dari tiga pertama tadi ya. Mudah-mudahan persoalan-persoalan teknis itu sudah tidak terlihat lagi. Oke, terima kasih banyak atensinya ya. Untuk sementara kita pending penampilannya, tetap tampil sebentar dengan hitam putih semua ya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat semua. Dan sampai berjumpa pada pukul 2 lagi sebentar insyaAllah. Oke. Ada tong muncul di belakang. Oke, terima kasih banyak Adek ya. Oke. Izin lift ya Bapak Ibu ya. Banyak.